2015 yang lalu, Imelda kala itu duduk di bangku kuliah. Semenjak awal masuk kuliahnya, ia adalah anak pintar, baik, dan sangat berbudi pekerti pada setiap orang. Selain itu, Imelda menjadi kebanggaan warga di kampungnya karena prestasi yang pernah diukir Imelda. Belum lagi budi pekerti yang baik yang selalu ia peragakan di kampungnya, yang membuatnya dibanggakan oleh warga di sekelilingnya, bahkan oleh kedua orang tuanya. Selain itu, ia juga mahasiswi yang familiar di kampusnya karena dirinya pintar, kreatif, hingga sering memberi warna positif di kampusnya. 1 tahun lamanya di bangku kuliah, tiba-tiba terdengar kabar buruk di telinga Imelda, yakni kabar pernikahan bapaknya Imelda dengan teman kampusnya Imelda sendiri. Hal itulah yang membuat konsentrasinya Imelda jadi buyar dan berubah. Yang tadinya anak baik, seketika itu ia mulai bergaul dengan orang-orang kurang wajar. Ia lakukan semua itu tak lain karena frustasi menerima ayahnya menikah lagi. Sempat saat itu Imelda bertengkar dengan sang ayah karena dirinya tidak terima akan pernikahan ayahnya lagi. Namun ayahnya tak menghiraukannya sama sekali karena rasa cintanya pada istri mudanya. Hingga 1 bulan setelah pernikahan ayahnya, Imelda pun tambah menjadi-jadi. Dirinya lebih tak karuan. Ia mulai berani keluar malam, keluar bersama teman-teman laki-lakinya di kontrakannya sampai larut malam. Bahkan ia tak jarang sampai harus menginap di kontrakan temannya. Tiba pada suatu hari, ayahnya Imelda menjenguk Imelda di kontrakannya. Namun mengetahui kedatangan sang ayah, Imelda tak mau menemui sang ayah karena dirinya masih benci pada ayah. Singkat cerita, berbulan-bulan frustasinya Imelda tak sembuh-sembuh, sampai pada ia mengenal seorang laki-laki yang bernama Rizal. Rizal bekerja di sebuah tempat hiburan malam di Senggigi. Sejak itulah Imelda lebih sering berkencan dengan sang pacar karena dirinya sudah tak ada yang ia takuti lagi. Bebaslah pergaulan Imelda. Ia tak mau mendengarkan nasihat sang ayah lagi. Bahkan teman-temannya yang memberikan nasihat padanya, tak sedikit pun ia mau dengarkan. Begitulah frustasinya Imelda dengan suasana dan keadaan itu. Seiring waktu berjalan, cintanya bersama Rizal semakin romantis menurutnya. Hingga ia sering berbuat tak wajar. Di pinggir jalan, depan tempat kerjanya Rizal, tak jarang Imelda memberikan sentuhannya pada Rizal saat ia mendatangi sang pacar di tempat ia bekerja. Tepat di bekas kantor satpam di depan tempat Rizal kerja di pinggir jalan itu,
menjadi pengukir sejarah dalam percintaannya. Di sanalah mereka sering saling berlai di waktu malam tiba. Begitulah Imelda menjalani hari-harinya bersama Rizal sang kekasih. Saat itu Imelda sudah jarang masuk kuliah, melainkan lebih sering bersama Rizal. Hingga tiba waktunya, Imelda sudah 4 tahun lamanya di Mataram dan mengenyam di bangku kuliahnya. Maka tibalah waktunya harus wisuda. Saat itu semua teman-temannya bisa mengikuti wisuda. Namun berbeda kenyataannya dengan dirinya. Imelda tak bisa mengikuti wisuda itu. Maka sejak saat itulah ia harus menerima malu pada warga kampungnya. Karena di waktu seharusnya wisuda, ia tak bisa wisuda. Sementara selama ini, Imelda menjadi kebanggaan warga kampungnya dan orang tuanya. Namun, pada akhirnya, dirinya justru menjadi buah bibir dari warga dan para mahasiswa. Saat itu, terdengar di telinga sang ayah dan ibunya Imelda sangat menanggung malu mereka dengan kelakuan putri tercintanya. Ternyata yang selama ini ia anggap dan menjadi kebanggaannya berkelakuan di luar dugaan mereka. Maka hanya penyesalan yang Imelda rasakan. Dan ia mempermalukan orang tuanya. Maka saat cerita ini kudengar, aku bertanya pada Imelda, alasan apa yang membuat ia sampai seperti ini. Maka Imelda menjawabku, ia lakukan semua itu karena frustasinya dengan pernikahan sang ayah. Sampai di sini ceritanya. Kira-kira menurut teman-teman, siapa salah, siapa benar? Imelda kah? Atau sang ayah? Dan bagaimana sebaiknya jika Anda di posisi seperti ini? Silahkan teman-teman sendiri yang simpulkan. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatif.